Kita akan hari ini membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14. Kita baca satu ayat saja, yaitu Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua bunyinya demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, satu ayat saja untuk kita memasuki bulan baru, bulan September 2021. Tema kita pada hari ini adalah masa depan iman Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan telah kita melihat dan mendengarkannya. Yesus berkata, di rumah Bapakku. Saudaraku, kalau kita memperhatikan istilah rumah, maka tentunya di situ ada mempunyai fungsi, yaitu tempat tinggal dan sekaligus tempat di mana harta kita taruh atau kita tempatkan di situ. Jadi rumah ini menyangkut masa depan. Jadi masa depan hidup kita dikatakan sudah memiliki rumah. Jadi penting bahwa hidup kita manusia, kita membutuhkan sebuah rumah kehidupan, rumah masa depan, rumah yang disediakan oleh Allah. Jadi di sini kalau rumah Bapakku, artinya di situ berbicara bahwa di dalam kerajaan surga, di situ adalah tempat tinggal yang paling cocok, yang paling memiliki idaman, ya, idaman bagi kehidupan ini. Maka kerajaan surga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di sini bahwa rumah, ya. Jadi kalau rumah yang dipakai dalam kata ini untuk menggambarkan tentang kerajaan surga, maka kita akan mudah mengerti bahwa rumah adalah tempat tinggal dan tempat kita menaruh harta kita, jerih payah kita. Nah, jadi dua hal ini. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan bekerja. Jadi kalau kita bekerja, pasti ada hasilnya. Dan hasilnya kita tempatkan di mana? Tentunya di rumah. Nah, jadi kita akan merasakan kenyamanan, merasakan kasih, merasakan kebahagiaan ketika rumah yang kita tempati itu diisi dengan kekayaan yang Tuhan beri. Nah, dalam pemakaian kata rumah yang disebut oiko atau oikos ini menggambarkan tentang istilah keluarga. Jadi rumah itu bukan kita menempati sendiri. Jadi di situ keluarga. Jadi kalau istilah tempat tinggal, rumah itu berarti di situ ada komunitas yang disebut keluarga. Nah, saudara-saudaraku, jadi kalau di rumah Bapakku, Yesus berkata, itu kerajaan surga, di situ Allah sebagai kepala. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga berarti kalau rumah tangga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak, maka kepalanya adalah bapak. Ya, anak-anak adalah anggotanya. Nah, ini sudah merupakan komunitas kecil di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudaraku, berbicara tentang rumah itu berbicara tentang keselamatan. Kerajaan surga itu diisi oleh orang-orang yang diselamatkan dari penghukuman Allah. Orang-orang yang masuk di dalam rumah Bapakku, kata Yesus, adalah orang-orang yang dosanya telah diampuni. Dan di sini tentunya bukan
diperuntukkan kepada hanya satu orang. Tetapi seluruh isi rumah tangga keluarga itu akan dilibatkan masuk. Makanya firman Tuhan berkata, kalau satu orang sudah diselamatkan, maka seluruh isi rumah itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, ini penting sekali. Maka kalau di sini iman yang ada di dalam satu rumah tangga itu akan berfungsi sebagai satu keluarga di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada bapak, ibunya, dan anak-anaknya ini, bahkan sampai kalau boleh dikatakan di situ ada cucunya pun bisa masuk ke dalam satu yang disebut rumah yang Tuhan sediakan. Nah, jadi kalau keluarga itu keluarga Allah. Maka kata oikos di sini itu berbicara tentang keluarga. Jadi rumah Bapakku itu akan diisi oleh keluarga-keluarga. Jadi tidak ada individu. Tidak ada pribadi seorang diri masuk. Jadi Tuhan memperhatikan kalau salah satu atau bapaknya, ibunya itu sudah memiliki iman, maka akan merambat kepada yang lain, anak-anaknya. Jadi memang kalau satu waktu kita melihat perjalanan satu keluarga di bumi ini, ada satu keluarga misalkan dia memiliki anak 4. Lalu ada 3 yang mungkin sudah diselamatkan mengasihi Tuhan. 1 ini agak berat karena pengaruh pergaulan. Satu waktu Tuhan akan menyelamatkan dia sehingga sempurna. Jadi kalau keselamatan di dalam Yesus Kristus itu akan membawa seluruh isi rumah. Jadi kerajaan surga itu akan lengkap. Tidak akan mungkin hanya bapak tok yang masuk lalu anak tidak akan masuk. Walaupun keselamatan memang Tuhan berbicara itu setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Namun di dalam perhitungan yang Tuhan buat, bahwa setelah pertanggungjawaban pribadi lepas pribadi, maka ini akan masuk di dalam sebuah rumah tempat tinggal di mana keluarga mereka di bumi itu sudah berkumpul. Jadi kemiripan antara rumah tangga di bumi dengan rumah tangga di surga itu begitu mirip, dekat. Ya, kalau kita memperhatikan, ini Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga dalam bentuk nanti keluarga di dalamnya. Ini kita diberikan sebuah gambaran seperti itu. Maka kalau oikos itu rumah Bapakku itu diisi oleh setiap keluarga-keluarga. Jadi setiap keluarga harus percaya, kita harus perhatikan kalau ada di antaramu ada istrimu atau suamimu yang mungkin berpisah, itu harus perhatikan. Kalian harus bertobat. Jangan meninggalkan keluarga. Karena dalam kerajaan surga akan memakai keluarga yang di bumi untuk ditempatkan di surga ketika mereka sudah percaya kepada Yesus. Nah, inilah rahasia kerajaan surga yang dibukakan kepada kita orang percaya, bahwa kita harus menjaga keluarga kita di bumi ini. Karena keberadaannya akan nanti terbentuk juga di surga. Ini kita harus perhatikan satu sisi daripada keluarga atau rumah Bapa ini maknanya akan memperlihatkan tentang keluarga Kristen. Lalu kemudian kedua, dikatakan di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, jadi ini yang kedua menyangkut tempat tinggal. Jadi kalau dikatakan banyak tempat tinggal, ini membicarakan juga jumlah yang tidak terbatas. Jadi kalau kita mempunyai imajinasi tentang banyak,
Itu banyak bukan berarti angka yang dapat dihitung. Ini banyak berarti tidak terhingga. Banyak tempat tinggal artinya tidak terhingga. Berapapun keluarga-keluarga di bumi ini jumlahnya mungkin katakan 5 miliar keluarga misalkan. Itu pun uh, melebihi, Tuhan menyediakan tempat tinggal melebihi jumlah keluarga yang ada di bumi. Ini dalam sebuah uh, pemakaian kata banyak. Jadi banyak ini tidak terhingga. Karena kata polai dalam pengertian bahasa Yunani itu artinya tidak terhingga. Banyak, saking banyaknya, terlalu banyak dan tidak bisa terhitung. Tidak terhingga. Jadi kita mau melihat betapa besar dan luasnya kerajaan surga. Dan itu akan dipersiapkan kepada keluarga-keluarga Kristen, masa depan orang-orang keluarga Kristen. Maka kita harus perhatikan baik-baik selama kita hidup di dunia. Ketika sudah Tuhan berikan keluarga kepada kita, peliharakan itu. Bawalah itu selalu di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu akan dipersiapkan untuk di dalam kerajaan surga. Nah, jadi kadangkala kita mempunyai imajinasi bahwa rumah di kerajaan surga untuk individu. Atau kerajaan surga itu hanya ruang los terbuka. Ini rumah itu sudah memang setiap orang, setiap keluarga maksudnya sudah dipersiapkannya. Jadi dia akan kembali kepada induk. Jadi misalkan ada seseorang, dia misalkan tidak kawin, dia ikut orang tuanya. Nah, ini keluarga, disebut keluarga. Sampai kepada anak, bahkan cucu pun bisa mengikut. Jadi kita mempelajari bahwa memang keluarga Kristen ini, dia mempunyai masa depan. Dia mempunyai keberlangsungan besok di surga. Kristus Yesus menyediakan tempat masa depan. Maka saudara-saudara yang masih muda untuk masuk dalam pernikahan, perhatikan ini. Bahwa kalian menikah adalah untuk mempersiapkan rumah bagi kalian, keluarga kalian di masa depan. Jadi pemandangan ini membangun iman bahwa keluarga Kristen itu betul-betul itu dari Allah. Bukan usaha manusia, bukan manusia yang menciptakan supaya dia menikah. Orang yang beriman percaya kepada Kristus ketika dia menikah itu adalah kehendak Allah, itu buatan Allah. Karena akan dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga sekeluarga lengkap. Maka ini yang harus kita perhatikan soal keluarga. Maka Yesus sudah menyampaikan firman-Nya bahwa banyak tempat. Dan itu sudah dipersiapkan. Dikatakan lagi pada ayat berikutnya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Disediakan. Jadi sudah dibangun, tinggal ditempati. Maka ini akan ditempati ketika hari di mana hari Tuhan tiba. Di mana kerajaan Allah tiba dan datang untuk menghakimi semua manusia. Baru ini ditempati. Nah, ini saudara-saudaraku. Kita memperhatikan kerajaan surga, sekali lagi bukan sesuatu yang maya, bukan sesuatu yang hanya bersifat imajinasi atau dalam alam pikiran semata. Dia berbentuk, hanya tinggal waktunya untuk ditempati. Ada masanya untuk ditempati. Itulah firman Tuhan disampaikan supaya kita mengerti bahwa masa depan kita itu ada. Makanya keluarga-keluarga Kristen, jangan engkau bercerai. Jangan engkau meninggalkan keluargamu. Karena keluarga inti itulah yang diperhitungkan. Kalau sekiranya ada orang menikah sampai 2-3 kali, maka dia akan menanggung sesuatu kerugian. Tuhan akan memakai keluarga inti. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan
Kalau firman Tuhan berkata, janganlah bercerai, itu mempunyai makna. Karena setiap keluarga mempunyai rumah sendiri. Ini. Jadi kalau kita memperhatikan kalau ada orang sampai bercerai, ini tentunya penghukumannya tersendiri. Itu tidak dimasukkan di dalam berita tentang rumah ini. Bagaimana cara penyelesaiannya. Ini rahasia lagi. Kita tidak tahu caranya bagaimana Tuhan menyelesaikan orang yang bercerai. Ya. Jadi ini kita harus betul-betul memperhatikan bahwa di dalam pernikahan Kristen itu sungguh-sungguh berharga. Dan itu mempunyai masa depan sampai kepada kerajaan surga. Sehingga kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, maka kita mempunyai pengetahuan itu langsung kepada kerajaan surga. Bukan berfungsi hanya di bumi. Jadi firman Tuhan fungsinya bukan sebatas ruang lingkup kita di bumi. Dia akan menuntun kita terus sampai kerajaan surga. Nah jadi kalau kita melihat di dunia ini banyak orang mempermainkan keluarga, itu hukumannya berat. Hukumannya tentunya Tuhan yang menghukum mereka. Siapa yang melanggar firman Tuhan akan dikurangi berkat-berkatnya. Maka kalau dikatakan di dalam rumah kita ada kekayaan surga akan Tuhan masukkan di dalamnya. Maka ketika ada orang melanggar firman Tuhan, bercerai, maka kekayaannya bisa diambil oleh Tuhan dari rumah itu. Nah itulah sebabnya ini ketegasan-ketegasan. Jadi kalau kita menjalani hidup di dunia ini banyak tantangan, tetap perjuangkan keluargamu. Karena itu adalah aset-aset yang akan dipakai di dalam kerajaan surga. Ini kita mau memperhatikan, ini rahasia yang memang belum banyak orang mau memahami betapa pentingnya rumah tangga. Ya. Jadi rumah tangga itu kalau kita melihat undang-undang kerajaan surga tentang rumah tangga, maka di sini kita akan melihat betapa Allah itu menetapkannya. Allah merestuinya. Allah yang membentuk rumah tangga Kristen. Jadi kita terus-menerus belajar. Kita terus-menerus memperhatikan bahwa firman Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Supaya kita itu menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan-kekayaan Tuhan itu kita harus mengelolanya dengan baik dan benar. Kita harus juga memanfaatkan kekayaan yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan namanya. Sehingga kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga kita itu terus-menerus menerangi, memenuhi. Dan di situ kebahagiaan-kebahagiaan terus-menerus akan berlimpah-limpah. Jadi tidak akan pernah kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu lalu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan itu lalu akan habis tiba-tiba. Tidak bisa. Kekayaan Tuhan tidak bisa habis, lenyap. Karena memang Tuhan sumber kekayaan. Kalau kekayaan itu sendiri dipakai untuk kemuliaan namanya. Maka rumah tangga Kristen itu akan diisi dengan kekayaan Tuhan. Oikos itu berbicara tentang kekayaan, tempat tinggal dan kekayaan. Jadi tidak akan rumah itu kosong. Jadi tempat tinggal itu tidak akan kosong tanpa ada perabot-perabot di dalamnya. Maka rumah yang disebut oikos itu pasti ada berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan rumah kepada kita, maka pasti diberikan juga berkat untuk mengisi rumah itu. Nah, ini hubungannya erat, tidak bisa tidak. Maka pemahaman tentang rumah tangga Kristen itu adalah rumah masa depan di dalam iman Kristen. Berbicara rumah. Nah itulah sebabnya kita terus mempertegas pikiran kita bahwa rumah tangga itu harus benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Rumah tangga itu dibangun di atas doa, di atas iman, di atas firman Tuhan. Nah sehingga kuasa kegelapan tidak bisa lagi mau mencuri kekayaan yang Tuhan sudah berikan dalam rumah tangga kita.
Kuasa kegelapan iblis tidak akan lagi mau mengganggu kondisi-kondisi damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Nah, ini yang kita memperhatikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kita sudah melihat di situ bukan saja bentuknya, tetapi isinya ada di dalam. Nah, saudara-saudaraku, ini sebuah masa depan yang Tuhan Yesus berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Setelah kita memasuki kerajaan surga, itu akan dilanjutkan kepada langit baru, bumi baru, di mana setiap rumah kita itu sudah diisi dengan kekayaan-kekayaan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam rumah Tuhan ini dengan keadaan tangan kosong dan dengan keadaan tidak ada perabot. Kita masuk dalam kerajaan surga penuh dengan kekayaan Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan ini kita dibawa mengerti bahwa hidup kita di dunia ini kita diarahkan kepada kekayaan Tuhan. Kekayaan Tuhan tidak pernah akan habis. Semua yang kita gambarkan tentang kekayaan itu akan melampaui apa yang kita sudah pernah kenal. Mungkin kita tidak pernah melihat emas secara berlebihan di dunia ini. Tapi di dalam kerajaan surga kita akan melihat kerajaan emas itu akan bertumpuk-tumpuk, berlimpah-limpah. Benda-benda yang berkualitas hiasan-hiasan yang memberikan kebahagiaan kepada kita itu akan ditampilkan. Itulah sebabnya rumah Allah, rumah Bapa itu banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Cahaya-cahaya yang muncul dari benda-benda yang berkualitas itu akan memberikan bagian-bagian kemuliaan Tuhan untuk kita lihat. Nah, jadi kita akan tertegun melihat rumah yang Tuhan sediakan. Maka kalau di dunia ini ada rumah yang kita lihat begitu mewah, tetapi itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, betapa sedihnya rumah itu. Ya, karena kekayaan yang ada yang di bumi ini yang Tuhan berikan pengetahuan Tuhan berikan untuk manusia bangun seindahnya sebuah rumah yang kita lihat. Tetapi kalau di dalam rumah itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kebahagiaan pun tidak ada. Nah, jadi kita memperhatikan bahwa rumah pasti Tuhan sediakan bagi kita di bumi ini. Karena di surga Tuhan sudah mempersiapkan rumah bagi setiap rumah tangga. Jadi kita memperhatikan ini, semakin banyak kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita dibukakan tentang rahasia-rahasia kerajaan surga yang banyak manusia atau banyak orang belum mengetahuinya. Maka setelah kita membaca firman Tuhan ini, melihat pengertian yang begitu jelas, ternyata kita memaknai kerajaan surga itu sungguh indah sekali. Kerajaan surga itu sungguh sudah dipersiapkan kepada kita. Bahasanya sudah dikaplingkan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah punya kaplingan di surga. Ini sudah dibangun rumahmu. Tinggal engkau tempati dengan keluargamu. Maka saudara-saudara yang di bumi ini yang belum percaya Kristus, segera percaya Yesus supaya engkau mempunyai rumah di dalam kerajaan surga. Kalau engkau belum percaya Yesus, engkau tidak punya apa-apa. Dan bahkan kerajaan surga pun tidak akan engkau masuk. Engkau di neraka. Karena orang percaya kepada Kristus sajalah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Disitulah sudah ada rumah bersama keluarganya. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini membawa kita kepada peneguhan lagi. Kita melihat di dunia ini masih banyak orang yang memberatkan hati untuk tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Saya mau sampaikan rahasia firman Tuhan ini. Bapak segeralah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya engkau berbahagia. Supaya engkau memiliki masa depan dengan keluargamu.
tinggalkanlah semua kepercayaan yang sia-sia di dunia ini. Karena di dunia ini semua ini adalah palsu. Firman Tuhan memberikan sebuah kepastian hidup masa depan bagi saudara-saudara dan bahkan bersama keluargamu, istri anakmu, bahkan cucumu akan masuk di dalam rumah yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus bagi kita pagi ini. Kita telah mendengarkan firman-Nya, kita memiliki sebuah pegangan hidup lagi bahwa kita telah dibangunkan sebuah rumah dengan perabot kekayaan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kita hari ini. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 bunyinya demikian, ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini. Di dalam perjamuan kudus ini, dalam memasuki bulan baru ini, dikatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, puji Tuhan. Perjamuan kudus ini membawa kita persekutuan dengan Kristus Yesus, membawa kita kepada keselamatannya, membawa kita kepada kehidupan dan kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Terpujilah Bapa yang Maha Kudus, Maha Suci, di hadirat-Mu kami datang lagi menyembah-Mu. Kami memuji nama-Mu, kehadiran-Mu di tengah kami memberkati kami, menguduskan kami, membawa kami kepada kehidupan kekal, menyediakan rumah yang kekal di sorga. Sehingga kami di bumi ini memelihara apa yang Tuhan berikan bagi kami. Keluarga yang kami terima daripada-Mu, yang Kau bangun di tengah kami supaya kami memeliharanya. Supaya kami terus berjuang, bekerja. Kami bekerja supaya menghasilkan kekayaan-kekayaan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mujizat-mujizat-Mu di mana kami dibukakan berkat-berkat jasmani, keuangan, pekerjaan, usaha itu bertumbuh berkembang, karena itulah kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya di bumi, supaya mereka berkembang, mereka dipercayakan kekayaan-kekayaan Tuhan di bumi untuk dikelola, untuk dipakai untuk ibadah dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kehidupan kebenaran Tuhan di tengah-tengah umat manusia di muka bumi. Maka kebenaran-kebenaran yang telah kami terima dari Tuhan akan kami lipat gandakan, kami pakai, kami terapkan dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan, sehingga ini menghadirkan kehadiran Tuhan sendiri dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu sendiri di tengah kami, mengangkat kami lebih tinggi lagi, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang besar, sehingga kami juga semakin melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami di dunia ini. Tuhan menyinari, menerangi hidup kami
ketika kami bangun maupun ketika kami mulai bekerja, di situ terang Tuhan, sinar Tuhan menerangi jiwa roh kami, sehingga kami juga selalu bersuka cita. Kami beristirahat itu pun kami dipimpin oleh Tuhan untuk damai sejahtera, sehingga kami bahagia ketika kami menikmati istirahat pada malam hari. Maka kami menyerahkan hidup kami lagi. Ya Tuhan, berkati ketika kami memasuki dunia kerja di besok hari, memasuki minggu berikutnya.